Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Naas tak mau dinikahi oleh juragan, dibunuh secara sadis. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, alangkah baiknya nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak perlu kita berlama-lama. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Seperti biasanya, malam ini tetap sunyi. Ditambah rintik hujan yang agak lebat, membuat malam ini semakin hening. Kayla adalah anak seorang buruh petani di desanya. Dan kebetulan di desanya terdapat rumah singgahan yang sudah tidak terpakai lagi. Sudah sekitar 10 tahun lamanya, bangunan itu dikosongkan. Tidak banyak yang tahu, namun tidak sedikit orang yang penasaran dengan keangkeran rumah singgahan itu. Namun malam itu, seorang penduduk desa nekat masuk hanya untuk membuktikan mitos yang sedang beredar di masyarakat. Pak Tatang adalah salah satu penduduk desa yang dekat dengan singgahan itu. Dia penasaran akan adanya sosok makhluk astral yang menghuni tempat itu. Apa benar rumah ini ada hantunya? Dasar orang desa, bisanya hanya menciptakan mitos saja, tukas Pak Tatang dalam hati. Sambil berjalan, Pak Tatang sesekali menyorotkan lampu senternya ke setiap penjuru ruangan rumah itu. Dengan rasa penasaran, Pak Tatang bicara sendiri. "Hei, hantu, mana wujudmu? Kalau kalian berani, ayo muncul." Terdengar suara langkah seorang berjalan di sebelah kanan ruangan singgahan itu. "Siapa itu? Hei, jangan macam-macam ya." Sret. Tiba-tiba saja, sehelai kain putih terbang tepat di atas kepala Pak Tatang. "Wah, setan, kurang ajar. Ayo, perlihatkan wujud aslimu. Aku tidak takut." Seketika rumah singgahan itu menjadi sangat mencekam. Pak Tatang mulai merasakan beberapa kejanggalan. Namun Pak Tatang berusaha untuk tenang. Ketika Pak Tatang terus berjalan menuju ruang depan, mata Pak Tatang terbelalak tatkala ada sosok wanita misterius dengan mengenakan baju putih, rambut yang panjang, menampakkan dirinya tepat di depan Pak Tatang. Muka yang hancur, bola mata yang dicabik, dan sobekan kulit yang berlumuran darah memegang tangan Pak Tatang dengan cengkraman kuku tajamnya. Serentak Pak Tatang panik lari tunggang langgang sambil berteriak, "Tolong, setan, ada setan!" teriaknya. Saat itu pula, Kayla yang sedang asik bermain handphone di kamarnya. Ia penasaran. Ia pun akhirnya keluar. "Pak Tatang, ada apa, Pak?" tanyanya sambil melihat Pak Tatang lari tergesa-gesa. "Neng, ternyata benar rumah itu ada penghuninya." Begitu Pak Tatang menjelaskan bahwa malam itu terlihat ada sosok penampakan. Kayla hanya merunduk dengan rasa tidak percaya. "Padahal aku setiap hari lewat depan rumah itu, tapi aku belum pernah melihat sosok penampakan," gumam Kayla dalam hati. Malam berganti pagi. Kayla dan penduduk desa sekitar tempat rumah singgahan itu sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. "Bu, Kayla pergi dulu ya," ucap Kayla. "Iya nak, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa, sehabis kamu pulang bantu ibu di kebun," jawab ibunya. "Iya bu." Hari ini Kayla ada janjian dengan seseorang.
Dia adalah Cory. Cory yang sedang menunggu Kayla, tidak jauh dari rumah singgahan misterius itu. "Kamu sudah lama menunggu, Ri?" tanya Kayla. "Tidak kok. Ayo kita pergi," jawab Cory. Saat perjalanan menuju tempat penenunan, Kayla masih saja berjalan, sambil sesekali menengok ke rumah kosong bekas singgahan itu. Rasanya tidak ada yang aneh, hanya saja rumah itu terlihat kusam, tidak terawat. Kayla tidak percaya akan adanya penghuni di sana. Waktu pun menjelang petang. Tidak terasa, beberapa jam berlalu begitu cepat. Kayla dan Cory bergegas untuk pergi bersama, kembali menuju rumah masing-masing. Di perjalanan, ia dan Cory berbincang-bincang mengenai penampakan yang dilihat oleh Pak Tatang. Ya, begitulah desa kalau ada hal yang aneh dan berkaitan dengan mistis. Pasti berita itu langsung menyebar di seluruh kampung, bahkan sampai ke seberang desa. "Ri, kamu sudah tahu belum cerita semalam dari Pak Tatang?" Katanya Pak Tatang didatangi oleh sosok makhluk halus penghuni rumah singgahan itu. "Oh, soal Pak Tatang yang semalam itu. Aku sih percaya tidak percaya. Ngeri juga sih. Katanya hantunya seram." "Masa sih? Aku malah belum tahu seperti apa wujudnya. Kamu tahu dari mana kalau hantu itu seram?" "Kamu ketinggalan berita ya. Penduduk kampung semua sudah tahu dari Pak Tatang sendiri, termasuk aku. Memang Pak Tatang bicara apa saja kepada penduduk desa. Kata Pak Tatang, hantu itu perempuan, mukanya hancur, dan bola matanya tidak berbentuk, seperti sudah dicabik." Di perjalanan mereka melewati rumah singgahan itu. Kayla sangat penasaran dengan cerita Pak Tatang. "Wah, serem juga ya. Kok aku penasaran ya? Aku pengen lihat sosok itu." "Ih, jangan gegabah kamu. Memang kamu mau digentayangin." Tiba-tiba langkah Kayla berhenti tepat di pagar rumah singgahan kosong itu. Cory pun langkahnya ikut terhenti karena melihat Kayla diam tidak melanjutkan perjalanan. "Kay, kamu kenapa, Kay?" tanya Cory. "Tidak apa-apa, aku penasaran saja, Ri," jawab Kayla. Ketika Cory sedang membuka pembicaraan, Kayla melihat sesuatu dari balik jendela yang gordengnya sangat tipis dan sedikit terbuka. Di sana Kayla melihat ada seseorang yang tengah berdiri. Tapi siapa orang itu? Rumah itu sudah kosong. Sembari memperhatikan seseorang yang berdiri di balik jendela dengan penuh penasaran. "Kayla, kamu lagi lihat apa? Ayo pulang, sudah hampir sore ini. Aku takut." "Bukannya kamu sudah janji mau membantu ibumu?" kata Cory ketakutan. Ia terlihat tergesa-gesa. Mungkin karena ia ingin segera pergi dari tempat singgahan itu. Iya, aku ingat kok," jawabnya dengan tetap memperhatikan seseorang yang tetap berdiri dan tidak beranjak dari jendela rumah kosong itu. "Kay, ayo pulang, aku takut. Bagaimana kalau ada penampakan hantu itu?" kata Cory sambil menarik tangan Kayla untuk beranjak pergi dari sana. "Ri, lihat deh, ada seseorang di balik jendela singgahan itu." Sudah, kamu jangan nakutin aku. Aku takut, Kay. Aku kan sudah bilang, ayo kita pulang, jawab Cory ketakutan. Ketika Kayla menengok ke jendela rumah singgahan itu, ternyata orang itu sudah hilang. "Loh, kok hilang?" ujar Kayla dalam hati. Rasa penasarannya kini kian memuncak. Beberapa menit berlalu. Cory dan Kayla sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. "Assalamualaikum, Bu. Kayla pulang,"
Waalaikumsalam. Kela, tolong bantu ibu memetik sebagian sayuran yang ada di kebun belakang rumah kita, pinta sang ibu. Baik bu. Kela bergegas ke kebun belakang rumah dan memetik sebagian sayur dan cabai, seperti janjinya tadi pagi, untuk membantu sang ibu. Namun saat sedang asik memetik dan juga mengumpulkan sayur-sayuran, terdengar suara benda terjatuh. Bram! Kela terkejut, menghampiri suara di mana benda itu terjatuh. Namun tiba-tiba, suara cakaran terdengar. Seketika jantung Kayla berdegup sangat kencang, dicampur penasaran. Trak, trak, trak. Sesuatu mengucur di atas kepala Kayla. Aduh, apa ini? Ujarnya sambil menyentuh cairan yang menetes tepat di atas kepalanya. Kayla terbelalak kaget. Ini darah. Tapi darah dari mana? Kenapa bisa ada darah bercucuran di atas kepalaku? Kayla gemetar hebat saat Kayla mengamati darah itu. Dan ia mulai melongo ke arah atas untuk mencari dari arah mana tetesan darah itu berasal. Tiba-tiba ketika kepalanya melongo ke atas, terlihat sesosok makhluk yang mengerikan. Seorang wanita, wajahnya sangat hancur, dengan darah yang terus bercucuran dari sobekan kulitnya yang terus mengalir bercucuran. Kayla sangat ketakutan. Tanpa tersadar, ia menjerit sekuat tenaga dan melemparkan sayuran yang telah ia petik. Sembari tergesa-gesa, Kayla berlari menuju rumahnya dengan muka pucat karena shock dengan apa yang telah ia lihat. Ibu, tolong Kayla bu, tolong! Teriaknya sangat keras. Ibunya yang sedang duduk di kursi dengan bapaknya serentak lari karena mendengar cerita anaknya. Ada apa nak? Kenapa kamu teriak-teriak? Tolong Kayla bu, Kayla takut. Kayla melihat sosok wanita bermuka hancur, mukanya penuh dengan cucuran darah bu, ucapnya sambil menangis, memeluk ibunya karena sangat ketakutan. Lihat bu, lihat, ini rambut Kayla penuh dengan cucuran darahnya. Kayla takut bu. Ibunya Kayla kebingungan karena ia tidak melihat darah setetes pun. Darah apaan nak? Tidak ada apa-apa. Coba tenangkan dulu dirimu nak. Tapi tadi beneran ada darah bu. Coba ibu lihat baik-baik. Kayla tidak bohong. Sementara bapaknya melihat Kayla yang ketakutan, ia sangat cemas dan mencoba menenangkan. Sudah, ayo masuk ke dalam. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak, ucap sang bapak. Saat itu Kayla sangat terguncang. Pertama kalinya, ia melihat sesosok penampakan yang sangat mengerikan. Nah, jangan terlalu terbawa keadaan. Lihat ibu di sini. Tidak ada siapa-siapa, hanya ada ibu, bapak, dan kamu, ujar ibunya menenangkan. Namun Kayla masih saja membeku karena ia masih sangat ketakutan. Sore telah berganti malam. Kayla yang masih saja membisu terdiam dengan wajah yang sangat pucat karena masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ibu masih panik melihat Kayla yang terus membisu. Kayla mulai tersadar. Ternyata kejadian itu membuat ia tidak sadar diri. Yang ia ingat saat itu hanya wanita bermuka buruk yang darahnya bercucuran. Pak, sebenarnya siapa hantu itu? Kenapa dia mengganggu Kayla dan penduduk setempat di sini? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa dia mengganggu, Pak? Ceritanya panjang, nak. Hantu itu sebenarnya, ujar bapaknya tiba-tiba berhenti. Sebenarnya ada apa, Pak? Nampaknya Bapak menyembunyikan sesuatu dari Kayla dan penduduk desa.
Ketika semua orang ramai membicarakan kemunculan hantu itu, Bapak selalu memilih diam dan menghindar. Hal apa yang sebenarnya Bapak sembunyikan, Pak? Ucap Kayla dengan geram. Sebenarnya dia adalah anak Bapak, Nak. Dia adalah kakakmu. Memang kalian berbeda ibu, karena dulu Bapak memang sempat menikah dengan wanita lain sebelum Bapak menikahi ibumu, kata Bapak menjelaskan. Kayla tidak percaya, tapi kenapa arwah kakak tirinya bisa bergentayangan? Ada hal apa yang membuat dia penasaran? Iya, ibu sudah tahu kalau bapakmu pernah menikah, tapi ibumu tidak pernah tahu tentang anak yang Bapak dapat dari hasil pernikahan dulu. Lanjut ibunya. Rahasia apa yang selama ini Bapak sembunyikan? Baik, Bapak menyerah. Bapak akan ceritakan semuanya. Ini memang salah Bapak. Semua terjadi karena Bapak. Dulu Bapak punya anak perempuan sebelum kamu. Bapak adalah seorang pengusaha penginapan. Bapak dulu mempunyai aset-aset besar. Tapi ketika istri Bapak yang dulu sakit-sakitan, usaha Bapak terbengkelai. Bapak pindah rumah yang dulu di kota, lalu pindah ke desa ini. Bapak berinisiatif membangun rumah singgahan di desa ini karena Bapak tertarik dengan keasrian desa ini. Singkat ceritanya, desa ini Bapak perkenalkan dengan wisata alam di sini untuk memajukan rumah singgahan Bapak. Jadi selama ini pemilik rumah singgahan itu Bapak. Lalu kenapa anak perempuan Bapak yang dulu meninggal? Dia bunuh diri, jawab Bapak dengan singkat. Setelah beberapa bulan lamanya, Kayla pindah dari desa ke kota. Rasanya keluarga Kayla jadi tentram. Tapi masih saja Kayla teringat Mbak Marni yang masih saja gendayangan di desa. Kenapa Kayla bodoh? Kenapa ia menurut kepada bapaknya untuk pindah dan hidup di kota bersama sang ibu dengan tenang? Sedangkan penduduk desa, sahabatnya dan orang-orang lain yang tidak bersalah, ia tinggalkan dengan dendam Mbak Marni yang masih terus terjadi. Ya, nama anaknya Bapak yang meninggal itu adalah Marni. Siang itu Kayla terdiam di depan kaca jendela sambil memperhatikan kendaraan yang lalu lalang. Bapak merintis usaha baru yang beberapa minggu ini telah dilakoninya. Bisa dibilang ketika keluarga mereka pindah, mereka mendapatkan peluang usaha baru yang sangat menguntungkan. Kehidupan mereka mulai berubah dengan beberapa hal yang dulu tidak bisa dimiliki menjadi bisa dimiliki. Sungguh bosan sepertinya karena Kayla tidak bisa dengan hidupnya yang sekarang. Di sini tidak ada yang bisa ia jadikan sahabat. Kayla kini semakin murung. Sempat tersirat di benaknya untuk pergi dari rumah dan menemui sahabatnya, yaitu si Cory, untuk berbagi keluh kesah. Assalamualaikum, seru seseorang di luar mengucapkan salam. Waalaikumsalam, tunggu sebentar, ucap Kayla sambil mendekati pintu. Cory? Saut Kayla terkejut dengan setengah tidak percaya. Ini benar kamu, Ri? Tapi Kayla melihat saat itu mata Cory berkaca-kaca. Kamu kenapa, Ri? Ayo masuk. Cory menganggukkan kepalanya, lalu masuk ke dalam rumah. Ada apa sebenarnya kamu datang menemuiku? Tahu dari mana kamu kalau aku tinggal di sini? Cory menatapku sambil meneteskan air mata yang tadinya sudah dia tahan dari tadi pertama dia datang. Kenapa, Ri? Ada apa? Kenapa kau menangis? Ayo ceritakan. Ceritanya panjang, Kay. Aku bisa kesini naik mobil tumpangan pengepul sayur di desaku.
Aku kesini hanya ingin meminta kejelasan kepadamu dan juga kepada keluargamu. Penjelasan apa yang kamu inginkan, Ri? Aku tidak mengerti. Hantu wanita itu sangat jahat. Hingga saat ini dia masih bergentayangan, mengganggu penduduk sekitar. Lalu, apa hubungannya semua itu dengan penjelasanku dengan keluargaku? Tanya Kela sambil berusaha bungkam tentang arwah Mbak Marni. Hantu itu mencari bapakmu, Kay. Jawab Cory sedikit geram. Apa? Kela terkejut. Tidak menyangka hal ini akan menerus sampai saat ini. Benar dugaannya selama ini. Mbak Marni masih saja penasaran. Malah hantu Mbak Marni semakin menjadi-jadi. Setelah arwah Mbak Marni tahu bahwa orang yang dia cari sudah tidak tinggal di desa dulu lagi, mendengar penjelasan dari Cory, hati Kela menjadi terpanggil. Ia tidak berpikir panjang lagi. Kela mengajak Cory pergi kembali ke desa untuk menguak kebenaran kenapa arwah Mbak Marni bisa penasaran dan menjadi dendam sampai saat ini. Singkat ceritanya, Kela dan Cory langsung menuju rumah Cory. Saat itu sudah senja. Ri, bagaimana cerita desa ini? Sudah lama aku tidak datang ke sini, tapi rasanya desa ini belum banyak berubah. Masih tetap sama seperti dulu. Memang desa ini tidak berubah. Yang berubah hanya sesuatu. Arwah penasaran yang membuat, yaitu arwah penasaran yang membuat kampung ini menjadi semakin terpencil dan semakin menyeramkan. Apa maksudmu mengatakan bahwa kampung ini menjadi terpencil? Tanya Kela keheranan. Karena setahunya, sewaktu ia masih tinggal di sini, semuanya baik-baik saja. Kalian memang tidak akan pernah tahu nasibku dan semua penduduk di kampung ini. Semuanya sangat rumit, tidak bisa aku jelaskan secara logis. Aku tidak akan bicara apapun padamu, tapi lihatlah dengan mata kepalamu sendiri apa yang menjadi keresahan kami saat ini. Ujar Cory mengeluh. Baiklah, jika kamu tidak mau bercerita. Tiba-tiba saja, ketika mereka sedang berbincang, arwah Mbak Marni sudah berada tepat di belakang tubuh Cory. Tidak, pergi, jangan ganggu aku, teriak Kela ketakutan. Cory terkejut melihat tingkah Kela. Dia memandangnya dengan aneh. Kamu kenapa, Kay? Kenapa kamu berteriak? Tanya Cory. Itu, jawab Kela sambil menunjuk tangan ke tubuh Cory. Iya, ada apa? Tanya Cory yang masih penasaran. Itu hantu Mbak Marni, jawab Kela ketakutan. Apa? Cory terkejut. Sempurnakan aku. Jangan seenaknya kalian hidup. Aku pun ingin tenang, ujar arwah Mbak Marni. Cory terkejut melihat hantu Mbak Marni terjatuh lesu tidak sadar diri. Hanya Kela yang tetap kuat, walau memang ia takut, tapi berusaha memberanikan diri untuk menghadapi Mbak Marni. Cukup, jangan ganggu aku dan semua penduduk di sini. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Ayo katakan, jawab Kela dengan tegas. Arwah Marni tertawa dengan tawa yang membuat jantung Kela semakin bergetar. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Hanya satu yang kuinginkan, dan itu pasti berat untukmu. Apa yang harus kulakukan agar arwahmu bisa tenang? Katakan jika memang hal itu akan membuatmu tenang. Kau tidak mungkin bisa melakukannya. Bahkan bila mana kau bisa,
kau akan ikut mati bersamaku. Aku tidak peduli dengan semua itu. Katakan apa yang harus aku lakukan. Aku ingin sempurna. Temukan badanku. Cari aku. Ucapnya sambil menyeringai. Datang mendekati Kayla. Katakan, di mana aku harus mencarimu? Tanya Kayla. Hanya laki-laki yang keji yang tega membuang anaknya secara sadis setelah apa yang dia lakukan kepadaku. Ujar Mbak Marni dengan geram. Siapa laki-laki bejat yang kau maksud? Tanya Kayla. Dia adalah ayahmu. Ujarnya sambil menggeram. Seketika arwah Mbak Marni menghilang. Kayla hanya terdiam, tidak bisa menerima kenyataan. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang sebenarnya Bapak sembunyikan dariku? Ujar Kayla dalam hati, dengan derayan air mata. Tangis Kayla kian memecah. Cerita yang dulu sempat Bapak ceritakan, ternyata semua adalah kebohongan. Bapak masih saja menutupi rahasia yang sampai saat ini Ibu dan Kayla masih tidak tahu. Bodoh, begitu polosnya Kayla dengan cerita kebohongan bapaknya. Kayla mulai beranjak dari tempatnya berdiri, menghampiri si Cory yang saat itu masih terlihat pingsan. Cory, bangun Cory, ini aku Kayla, bangunlah. Pada saat itu, Cory mulai tersadar. Cory memandang Kayla dengan raut wajah yang masih kebingungan. Kayla, aku tidak mengerti apa yang terjadi, ujar Cory. Sudahlah, lupakan itu, jawab Kayla yang saat itu masih terisak. Cory semakin kebingungan karena Kayla masih terlihat meneteskan air mata. Kamu sudah sadar? Aku hanya ingin bertanya kepadamu. Apa ayahmu dulu tahu bagaimana kehidupan ayahku sebelum ayahku menikah dengan ibuku? Tanya Kayla kepada Cory. Entahlah, orang bilang ayah dan ibuku dikirim ke kota karena mengalami gangguan jiwa. Aku dari kecil hidup bersama nenekku tanpa tahu keadaan mereka, ujarnya. Apa kau tidak ada rasa iba untuk menengok mereka? Aku hanya penasaran, ingin bertemu dengan mereka. Mungkin saja mereka tahu tentang kejadian sebenarnya. Lanjut Kayla. Maksudmu apa, Kay? Kebenaran apa yang ingin kau ketahui? Ayah dan ibuku mengalami gangguan kejiwaan. Apa yang akan mereka ketahui? Dan hal apa yang ingin kau ungkapkan? Tugas Cory pada Kayla. Arwah Mbak Marni datang ke sini, meminta ruhnya yang penasaran untuk disempurnakan. Dan benar katamu, dalang dari semua kejadian ini adalah bapakku sendiri. Aku hanya ingin mencari saksi kunci bagaimana awal mula kejadian ini terjadi. Saat itu nenek Cory yang sembunyi di balik pintu kamar datang mendekati mereka. Benar, saksi kunci sebenarnya adalah ayah dan ibu Cory, karena dulu mereka adalah orang-orang kepercayaan bapakmu, Kayla, ujar Nenek Asi. Nenek Asi adalah nenek Cory yang sejak dulu mengasuh Cory hingga kini. Nenek, sejak kapan nenek di sini? Bukannya tadi nenek bilang ingin berangkat ke rumah pengepul? Tanya Cory. Tidak. Saat nenek tahu tentang kedatangan Kayla kemari, nenek mengurungkan niat untuk pergi dan masuk ke kamar untuk mendengar pembicaraan kalian. Dan benar, karena kedatangan Kayla ke sini, arwah Marni menjadi terpanggil. Nenek sudah tahu semua.
Dan kamu, Kayla, berangkatlah besok bersama nenek dan Cory ke rumah sakit jiwa. Jika kau ingin tahu semua kebenarannya. Jelas Nek Asi kepada Kayla. Baiklah, Nek, saya mengerti. Ujar Kayla tersirat di benaknya bahwa kasus ini akan segera terungkap. Malam berganti pagi. Kayla, Nenek Asi, dan Cory siap untuk pergi ke kota menemui ayah dan ibu Cory. Dengan penuh harap, Kayla berangkat dengan perasaan yang penuh dengan rasa ingin tahu. Sesampainya di rumah sakit jiwa, nenek mengajak Kayla ke ruangan di mana ayah dan ibu Cory ditempatkan. Mari nak, kita temui mereka, ajak sang nenek. Baik Nek, ayo, jawab Kayla. Terlihat seorang laki-laki dan perempuan tengah duduk di plafon rumah sakit jiwa. Mereka terlihat sangat murung, seperti mempunyai beban. Arum, Danang, sapa Nek Asi kepada mereka. Ada seseorang yang ingin menemui kalian, seru Nek Asi. Mereka menoleh ke arah Kayla dan juga Nenek Asi. Sementara itu Cory menunggu di luar, karena dia merasa tidak perlu tahu tentang semuanya. Ibu, jawab mereka. Siapa anak ini, Bu? Tanya mereka. Dia anaknya Jono dan Niken, jawab Nek Asi. Apa? Anak Jono? Ujar lelaki itu, melotot dengan mimik muka yang tidak percaya. Mereka terlihat normal, tidak terlihat gila atau stres, seperti apa yang sebelumnya Kayla pikirkan. Karena mereka terlihat baik-baik saja, seperti orang normal pada umumnya. Kayla tidak mengerti mengapa mereka mau tinggal di sini. Jangan bingung, Nak. Kami dulu memang gila, tapi sekarang kami memang sudah sembuh, ujar ibu Cory. Ternyata benar, seiring berjalannya waktu, akan ada seseorang yang akan menguak kejadian dulu. Dan tidak kupungkiri, orang itu adalah keturunan dari Jono sendiri, ujar Pak Danang ayah Cory. Kau pasti ingin tahu tentang kebenaran kematian kakak tirimu, bukan? Mungkin ini memang sudah waktunya aku membuka aib ini, ujar Pak Danang. Mungkin karena Pak Danang tahu Kayla adalah anak dari bapak. Pak Danang terlihat sudah tahu maksud kedatangan Kayla ke sini. Dulu bapakmu adalah seorang pengusaha. Dia mendirikan sebuah bangunan singgahan dan membuka wisata suaka alam. Tapi karena istrinya yang dulu sakit-sakitan, usaha itu bangkrut tidak tersisa. Ayahmu Jono akhirnya berhutang kepada seorang rentenir untuk berupaya menghidupkan kembali usahanya. Sayang, semuanya telah gagal. Akhirnya Jono mempunyai hutang yang kian menumpuk karena bunga yang kian membesar, hingga dia tidak sanggup membayarnya. Saat itu Marni menjadi salah satu cara untuk menjadi pelunas hutang bapakmu. Kami sangat kasihan pada Marni. Dia dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak ia harapkan. Sampai saat itu, pernikahan Marni sangat tidak wajar. Marni seringkali disiksa. Dia selalu sembunyi ke rumah kami untuk meminta bantuan. Marni meminta disembunyikan. Namun kami gagal menyembunyikan Marni karena anak buah Karso rentenir bengis itu menemukan persembunyian Marni. Marni dipaksa ditarik untuk kembali ke rumah suaminya, entah karena masalah apa. Saat itu bapakmu juga mendengar Marni dibawa ke hutan. Kami pun mendengar Karso membawa Marni ke hutan, entah untuk apa. Sampai saat itu, nama Marni tidak pernah terdengar lagi. Nah, saat itu pula, saya dan istri saya mengalami keanehan. Kami didatangi Marni
yang bukan manusia. Dia selalu datang kepada kami untuk meminta pertolongan, untuk disempurnakan. Karena kedatangan Marni yang terus-menerus membuat kami menjadi gila. Karena kami takut dengan sosok Marni yang menyeramkan. Terakhir Marni datang yang kami ingat, Marni menyuruh kami mencarinya ke hutan di sebelah kampung desa ini. Sangat tidak mungkin rasanya. Namun jika memang ada orang yang sanggup menemukannya, mungkin hanya 40% orang itu akan selamat atau kembali tanpa nyawa. Karena hutan itu sangat terjal dan banyak rintangannya. Jelas Pak Dadang panjang lebar kepada Kayla. Kalau semua itu benar tentang apa yang dikatakan arwah Mbak Marni, Kayla tidak akan sanggup untuk mencari jasad Mbak Marni. Bahkan jika sekalipun ia selamat, pasti akan tetap celaka dengan kondisi hutan yang ia dengar dari Pak Danang. Kayla tidak mau pikir panjang. Jika bukan dirinya, siapa yang akan menyelesaikan semua ini? Nek, Pak, Bu, aku sanggup pergi ke hutan itu. Akan kutemukan jasad Mbak Marni dengan semua tekadku. Aku yakin aku bisa menemukan jasad Mbak Marni agar arwah Mbak Marni bisa sempurna, ujar Kayla memastikan. Jangan nak, hutan itu sangat berbahaya. Selain tempatnya yang penuh dengan rintangan, pasti terdapat hewan buas dan berbisa. Tidak mungkin anak perempuan muda sepertimu akan berhasil, seru Pak Danang. Tidak Pak, saya akan tetap pergi ke sana, jawab Kayla meyakinkan. Baiklah, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, kami tidak bisa melarang. Pergilah, kami hanya bisa mendoakanmu agar kamu bisa selamat. Ketika itu setelah Kayla mengetahui kejadian sebenarnya, ia berangkat pergi sendiri ke hutan dengan tekad dan perbekalan ala kadarnya. Ia mulai perjalanannya, memasuki hutan lebat. Saat itu Kayla berjalan dengan tekad yang sangat kuat, tanpa peduli halangan yang akan menghadang. Setelah perjalanan telah ia lewati, tidak peduli terik matahari yang panas mengenai badannya, keringat yang bercucuran menjadi saksi seberapa besar perjalanan yang ia lalui. Tapi tiba-tiba, badan Kayla terjatuh tersungkur. Ia menangis di sana, melihat kakinya yang terluka karena goresan tanaman berduri yang tepat ada di depannya. Karena di hutan itu banyak bebatuan terjal yang membuat langkah kakinya menjadi tidak seimbang. Tanaman liar akar berduri dan juga rimbunan pohon membuat suasana hati Kayla kabut penuh harap. Luka di kakinya lumayan parah. Kayla mencoba menutup luka sayatan yang tepat di sisi kiri betisnya. Rasanya sangat sakit. Namun apa daya, ia di hutan, hanya seorang diri. Tidak mungkin akan ada manusia yang akan menolongnya. Ketika ia sedang melamun, meratapi nasibnya, Kayla dikejutkan dengan suara seseorang yang dekat mengarah ke posisinya. Ada seorang mendekat ke sini. Aku khawatir mereka orang jahat, gumam Kayla dalam hati. Rey, yakin mau bermalam di hutan ini? Sepertinya serem sekali, Rey. Terdengar suara lelaki berbincang. Hah, lo penakut? Ini itu belum seberapa penjelajah. Kita harus kuat tahan banting, apalagi yang paling utama. Lo tidak boleh cemen. Masa nyali lo ciut gara-gara masuk hutan? Seru laki-laki di sebelahnya. Saat itu darah di kaki Kayla tidak kunjung surut. Mungkin karena luka yang agak parah membuat kakinya kaku, tidak bisa digerakkan. Kayla tidak kuat menahan rasa sakit di kakinya. Singkat ceritanya, setelah dua pemuda itu mendengar rintihan dari Kayla, mereka mendekatinya.
Kemudian mereka bermalam bersama. Sampai di esok paginya. Kita akan membantu Kayla. Memang bantu apa? Tanya Andre. Bantu menemui mayat kakaknya. Iya kan, Kay? Jawab Ray. Kayla pun mengangguk sembari tersenyum. Apa kamu bilang? Mayat? Andre terkejut. Wah, gila kamu, Ray. Yang benar aja. Kita kan niatnya jelajah. Kok malah mencari mayat? Ucap Andre lagi. Memang kenapa? Sama aja kan? Jelajah juga mengarungi hutan. Jawab Ray. Tapi itu loh, tujuannya kok jadi nyari mayat? Serem sekali sih. Aku takut Jawab Andre ketakutan. Baru saja di perjalanan sudah cerewet. Bagaimana kalau sudah melihat mayatnya? Kata Ray. Ih, gila kamu. Sudah, jangan berisik. Jalan saja. Ketika mereka sedang fokus berjalan, dari kejauhan, Kayla melihat sesuatu. Ray, coba lihat apa itu. Sepertinya ada sesuatu di sana. Tugas Kayla. Mana? Aku tidak lihat apa-apa. Lihat deh, Ray. Itu sepertinya barang. Tapi apa ya? Sudah, daripada penasaran, kita dekatin aja. Lalu kemudian, Kayla dan Ray mulai mendekati barang itu. Kayla penasaran ingin melihatnya. Walau Kayla berjalan terseret-seret karena kakinya yang terluka, namun Kayla tidak peduli. Dan akhirnya Kayla menemukan sesuatu. Lihat, Ray, sebuah koper. Sepertinya sudah sangat lama. Apa ini isinya? Aku juga penasaran. Ayo buka, Kay. Weh, jangan-jangan isinya ular atau apa yang buat kita celaka. Jangan dibuka ya. Gimana kalau isinya mayat? Ujar Andre. Nah, itu lo tahu. Kita kan lagi cari mayat. Seru Ray. Benar kata kamu, Ray. Mungkin koper ini isinya mayat. Dengan rasa penasaran, Ray dan Kayla membuka koper itu. Mereka membuka koper itu dengan sejuta rasa penasaran. Dan benar saja, isi di dalam koper itu adalah mayat yang terlihat hanya tinggal tulang belulang dan sisa-sisa kain baju si mayat. Ray, ternyata benar, isinya mayat. Tapi kenapa aku belum yakin ini adalah mayat Mbak Marni? Bagaimana kita bisa tahu ini mayat Mbak Marni ya? Namun tiba-tiba, terima kasih Kayla. Kamu sudah menemukan jasadku. Maafkan aku. Selama ini aku sudah salah menilaimu. Aku akui, kau berbudi dan kau bernyali besar. Maafkan aku juga yang tidak bisa mengantarmu, karena saat itu memang arwahku terkunci di desa itu, sehingga aku hanya bisa menampakkan diri di sekitar desa itu. Bukan aku ingin mempersulitmu, karena aku pun tidak tahu di mana jasadku berada. Berkat kerja kerasmu menemukan ragaku, akhirnya aku mulai terhubung. Mungkin Karso telah sengaja menguji rohku agar aku tidak akan bisa mencarinya untuk membalas dendam. Jelas arwah Mbak Marni. Saat itu mereka terkejut melihat kedatangan arwah Mbak Marni. Dan benar, akhirnya Mbak Marni bisa terhubung kembali dengan jasadnya. Kayla bahagia. Akhirnya ia bisa menemukan Mbak Marni. Dan saat itu Mbak Marni mewujudkan diri sejatinya sendiri. Dia begitu cantik, tidak seperti ketika dia menampakkan dirinya dengan wajah seramnya. Andre menatap Mbak Marni dengan takjub. Sekarang Mbak bisa tenang. Aku juga akan pulang dan akan aku kebumikan jasad Mbak dengan layak, kata Kayla pada arwah Mbak Marni. Aku percaya semua padamu. Namun sebelum Mbak pergi, Mbak ingin berjumpa terlebih dahulu dengan Bapak.
Ujar arwah Mbak Marni. Baiklah Mbak, jika itu bisa membuat Mbak tenang, pergilah dan temui Bapak, jawab Kela. Baik, aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ucap arwah Mbak Marni. Kela membawa koper berisikan jasad Mbak Marni. Andre yang masih tidak percaya dengan kejadian itu hanya bisa terdiam dengan mulut yang menganga. Singkat ceritanya, akhirnya Kela dan Ray juga si Andre kembali untuk pulang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di desa dan disambut oleh warga, termasuk ibu dan juga bapak Kela, Cory dan juga keluarganya. Dari kejauhan, ibu Kela berlari, merasa tidak percaya anaknya datang dalam keadaan selamat. Anakku, Kela, teriak ibu Kela. Kela turun dari gendongan Ray dan berjalan dibantu oleh Ray. Ibu, maafkan Kela yang tidak meminta izin untuk pergi ke hutan ini, ujar Kela. Ibu memaafkanmu nak, walaupun sebenarnya khawatir akan keadaanmu di hutan sana, jawab ibu Kela. Siapa mereka berdua nak? Kenapa mereka bisa ada bersamamu? Tanya ibu Kela. Mereka yang sudah membantu aku di hutan, Bu. Mereka seorang penjelajah hutan. Jika tanpa bantuan mereka, Kela tidak yakin bisa sampai seperti saat ini. Kenalkan Bu, ini Ray dan itu Andre, jelas Kela. Sungguh mulia hati kalian nak, mau menolong putri kesayanganku, kata ibu Kela. Terima kasih atas pujiannya tante, itu hanya kebetulan saja. Dia bisa sampai pulang ke sini dengan tekadnya sendiri, jelas Ray. Tapi tanpa kalian, aku bukan apa-apa. Akhirnya Kela sampai di desa dengan keadaan selamat dan kembali kepada keluarganya. Kini arwah Mbak Marni yang sempat ingin bertemu dengan Bapak akhirnya bisa terlaksana. Tangisan Bapak terpecah dengan kedatangan arwah Mbak Marni yang menemui Bapak untuk berpamitan. Bapak terlihat sangat terpukul dan menyesali perbuatannya. Arwah Mbak Marni akhirnya bisa tenang. Jasadnya pun segera dikebumikan. Semoga dari kisah ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.